nama saya Hana Jelita Insani Pramono dengan NIM 2019 1050 1035 dari Prodi S1 PWK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Amelia Putri Jessica, NIM 2019 1050 1075 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. A. Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan saat ini tanpa perlu merusak atau menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilihat dari pengertian lainnya, pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan nasional yang melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem. Pada proses pelaksanaannya, pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak terjaga akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang atau bahkan akan hilang. Hal ini bukan saja untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat generasi mendatang. Demikian diharapkan bahwa kita tidak saja mampu melaksanakan pengelolaan pembangunan yang ditegaskan, tetapi juga dituntut untuk mampu mengelolanya dengan satu lingkup yang lebih menyeluruh. Pembangunan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup perlu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara cermat dan bijaksana, seperti 1. Sumber daya alam yang mencakup air, tanah, udara, hutan, kandungan mineral, dan keanekaragaman. 2. Sumber daya manusia mencakup jumlah penduduk, pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan kebudayaan. Ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencakup transportasi, informasi, komunikasi, dan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi iptek lainnya. C. Ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan harus mampu melestarikan lingkungan alamnya. Pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, seperti 1. Memberi kemungkinan pada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Memanfaatkan sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi yang tidak merusak lingkungan. 3. Memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama-sama di setiap daerah, baik dalam kurun waktu yang sama maupun kurun waktu yang berbeda secara berkesinambungan. 4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok, melindungi, serta mendukung sumber alam bagi kehidupan secara berkesinambungan. 5. Memberikan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian, fungsi, dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan baik masa kini maupun masa yang akan datang. Masalah pembangunan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan berkelanjutan telah merupakan komitmen setiap orang, sadar atau tidak sadar, yang bergelut di bidang pembangunan ataupun tidak. Permasalahan pembangunan berkelanjutan juga tidak dapat diabaikan dalam perkembangan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemiskinan serta kerusakan lingkungan hidup merupakan ancaman utama bagi proses pembangunan berkelanjutan dengan melihat tujuan dari pembangunan berkelanjutan, yaitu mencapai masyarakat yang sejahtera dalam lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Berikutnya, mari kita bahas tentang 3 permasalahan dalam pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah masalah kemiskinan, yang kedua adalah masalah kualitas lingkungan hidup, dan yang ketiga adalah masalah keamanan dan ketertiban. Kemiskinan merupakan suatu ketidakadilan yang dialami oleh suatu kelompok dan itu terjadi di mana-mana, baik di negara berkembang ataupun negara maju. Ketidakadilan itu menyebabkan masyarakat miskin tetap miskin dan mengancam proses pembangunan yang berkelanjutan. Kerusakan lingkungan, kondisi pemukiman buruk atau kumuh dalam suatu kawasan memperlihatkan bahwa kawasan tersebut sedang dalam proses tidak berkelanjutan. Yang kedua adalah masalah kualitas lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan pada hakikatnya tidak bisa dilepas dari pembangunan manusia itu sendiri. Manusia merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Manusia berada pada posisi sentral sehingga pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya tidak boleh mengabaikan dimensi manusianya. Untuk dapat melakukan hal tersebut, diperlukan pendekatan pembangunan yang menitik beratkan pada segi manusia. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup manusia. Kerusakan ini pada akhirnya akan menjadi beban yang malah menurunkan mutu hidup manusia, sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan akan sia-sia. Adalah masalah keamanan dan ketertiban. Permasalahan ini diperberat dengan masalah ketertiban karena tidak disiplinnya masyarakat. Hal ini tercermin dengan jelas antara lain dalam kedisiplinan berlalu lintas. Saat ini juga semakin sering terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, terutama di kota-kota besar. Hal ini dapat terjadi karena berbagai hal seperti tidak adanya sosialisasi dari pemerintah, kurangnya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kurangnya pemahaman akan hak-hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan, dan lain sebagainya.